Halo pejuang rambut, perkenalkan aku Ahmed Stefan dan selamat datang di channel keduaku yang ngebahas khusus tentang hair transplant. Video ini akan menjadi video pertama di channel ini dan di channel ini aku khususin untuk berbagi pengalamanku seputar hair transplant. Nanti update ke depannya bakalan kayak gimana selama aku menjalani proses hair transplant, pemulihan hair transplant nanti sampai rambutnya tumbuh. Nah, buat yang baru ketemu sama channel ini boleh juga ya main-main ke channel utamaku Ahmed Stefan. Oke, jadi aku sebenarnya udah lama mengalami kemunduran hairline dan kerontokan rambut ya. Puncaknya itu waktu tahun 2021 karena memang aku waktu itu stres. Jadi daerah sini tuh guys, ini rontok gitu. Jadi kalau misalnya aku giniin rambutku tuh ada banyak banget gitu rambut yang copot. Mungkin ada kali 6 helai gitu ya. Sempat ganti-ganti shampoo juga, sempat cobain shampoo ini, cobain shampoo itu. Tapi kayak gak ada pengaruhnya gitu loh. Dan aku pernah sempat pakai Minox, tapi kan Minox itu dia harus konsisten ya pakainya ya. Sementara aku pikir-pikir daripada aku ngeluarin uang minoxidil setiap bulannya, mendingan aku kumpulin uang buat hair transplant gitu. Ya udah akhirnya aku memutuskan daripada neko-neko mendingan udahlah langsung hair transplant aja. Sekedar informasi, aku di Turki dari tahun 2017 dan aku masuk ke dunia hair transplant ini dari tahun 2020. Jadi dulu aku masih mahasiswa itu kan aku juga sambil freelance ya di sini. Nah, waktu zaman Covid itu ada beberapa pasien tanam rambut dan minta aku buat jadi penerjemah selama ke klinik gitu. Nah, dari sana banyak tuh orang-orang yang minta bantuanku untuk jadi penerjemah di klinik manapun. Waktu itu aku masih freelance ya. Kalau sekarang aku udah di bawah satu klinik kerja sebagai pendamping dan penerjemah. Nah, saat itu salah satu pasien tuh bilang, Mas juga kelihatannya nih hairline-nya mundur gitu. Terus juga kelihatannya rambutnya mengalami penipisan. Nah, dari sana aku baru sadar, iya juga ya gitu. Nih guys, kalau teman-teman lihat, aku hairline-nya mundur. Ini sebenarnya karena aku sisirnya begini aja ya. Jadi nggak terlalu kelihatan gitu. Dan kalau misalnya dilihat, kalau dari kamera nggak kelihatan sih. Kalau misalnya dilihat langsung dari bawah cahaya lampu, ini tuh udah jarang-jarang guys di sini. Tapi aku tutupin gini aja. Jadi biar gak kelihatan gitu. Sebenarnya kalau aku sendiri ya, aku ada dua alasan guys. Yang pertama tuh karena genetik, jadi karena keturunan dari ayahku itu ada kebotakan ya. Tapi aku tanya ibuku katanya kebotakannya itu dari depan. Jadi dari depan ke belakang gini, ke tengah sini gitu. Nah, yang kedua karena faktor stres. Jadi karena emang ada tekanan ya waktu zaman COVID itu rontoknya itu rata gitu di sini guys. Kalau dari kamera nih alhamdulillahnya nggak kelihatan gitu. Dan baru kelihatan banget tuh kalau misalnya dilihat pakai mata langsung gitu ya. Apalagi di bawah sinar lampu tuh waduh. Apalagi aku kan kerjanya di depan kamera gitu ya. Jadi rasa percaya dirinya tuh menurun gitu. Dan sebenarnya dua faktor ini yang paling mempengaruhi kebotakan di setiap orang sih, di setiap pasien yang aku dampingi ya. Rata-rata tuh keluhannya kalau gak stres karena faktor genetik. Jadi kayak gimana rambutnya orang tua kita, ya kita pun akan jadi kayak gitu ya nanti di masa depan gitu. Besok aku akan menjalani proses hair transplant. Aku juga udah konsultasi sama dokter, katanya aman dan oke. Jadi aku udah gak sabar buat ngejalanin proses hair transplant yang selama ini aku cuma lihat doang dan besok aku akan menjalaninya langsung gitu. Mungkin kedepannya juga aku bisa sharing cerita tentang pasien yang datang ke klinik tempat aku kerja, share tips, tanya jawab mungkin. Kita lihat gimana kedepannya ya guys. Tapi channel ini aku khususin buat perkembangan aku sendiri sebagai orang yang menjalani langsung proses hair transplant di Istanbul, Turki. Oke, sampai ketemu di video selanjutnya. Salam gondrong. Hu hu hu.